Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Clone. Film ini rilis pada tahun 2014. Sebelum mulai, boleh dong untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang ibu yang bernama Meg sedang sibuk menyiapkan acara ulang tahun anaknya yang bernama Jack. Sialnya pada saat acara berlangsung, seorang pria mengabarkan bahwa seorang badut yang Meg pesan tidak dapat hadir karena sakit. Karena hal itu Meg pun menelpon suaminya yang merupakan seorang makelar rumah yang bernama Ken. Meg meminta ke Ken agar mencarikan badut pengganti. Mendengar itu Ken pun berinisiatif untuk menjadi badut. Lalu Ken pun mencari sebuah kostum badut yang ia dapat gunakan di rumah yang akan ia jual. Hingga pada akhirnya Ken menemukan sebuah koper yang mana isi koper itu adalah pakaian badut. Pada malam harinya Meg pun akan memberi Ken sebuah hadiah karena Ken sudah berhasil membuat Jack senang. Hadiahnya yaitu mantap-mantap. Namun sebelum mantap-mantap, Meg memutuskan untuk mandi dahulu. Namun karena Ken kelelahan, Ken pun ketiduran. Keesokan paginya Ken pun mengantarkan Jack ke sekolah. Setelah itu Ken pun pergi bekerja. Di sana teman kerja Ken sangat heran melihat Ken yang masih menggunakan pakaian badut. Saat di sela-sela kerja Ken pun membersihkan make up-nya. Anehnya make up itu tak mau hilang. Yang lebih anehnya lagi baju badut yang dikenakan Ken juga tak bisa dibuka. Pada malam harinya Ken pun menjelaskan ke Meg bahwa baju badut yang ia kenakan tak bisa dilepaskan. Mendengar itu Meg pun mencoba membantu Ken. Pertama-tama Meg akan melepaskan aksesoris yang ada di hidung Ken menggunakan gunting medis. Setelah aksesoris itu lepas, aksesoris itu dimakan oleh anjing Ken. Sialnya karena hal itu hidung Ken menjadi luka. Karena hal itulah Ken pun pergi ke rumah sakit untuk mengobati hidungnya tadi. Saat di rumah sakit ini Ken merasa sangat lapar. Di saat Ken pulang, ia pun makan dengan sangat banyak. Keesokan harinya Ken mencoba mencari tahu mengenai koper yang berisi baju badut tersebut, di mana di atas koper itu tertulis KC. Setelah itu Ken menyemir rambutnya, serta memakai riasan agar bisa menutupi make up badutnya. Lalu Ken pergi ke kantornya untuk mencari tahu pemilik rumah yang memiliki koper itu. Ternyata pemilik rumah itu adalah Martin Carlson. Sayangnya Martin Carlson sudah tewas. Setelah itu Ken mendatangi seorang desainer untuk mencari tahu mengenai pakaian badut itu. Di sana Ken menemukan sebuah logo KC di sebuah majalah. Tanpa pikir panjang Ken pun langsung menelpon ke nomor yang tertera di majalah itu. Ternyata KC itu adalah Carlson kostum. Dan Ken pun langsung menanyakan tentang kostum badut itu. Si pria yang ada di telepon Ken pun mengatakan, apapun yang terjadi, jangan pakai kostum badut itu. Dan pria itu pun akan menemui Ken secepatnya. Namun Ken mengatakan, kostum itu sudah kupakai. Mendengar itu si pria itu pun menyuruh Ken untuk datang ke rumahnya. Singkat waktu Ken pun tiba di rumah pria itu. Ternyata pria itu adalah Bert Carlson, yang merupakan adik dari Martin Carlson. Di sana Bert menjelaskan bahwa ia sudah lama ke luar negeri, sampai-sampai ia tak mengetahui kabar kakaknya sendiri. Bert pun mengatakan kostum badut itu sudah sangat tua. Kostum itu berasal dari Nordik. Tanpa membuang waktu Ken pun menanyakan ke Bert bagaimana cara melepaskan kostum badut ini dari tubuhnya. Anehnya Bert malah menceritakan kisah horor mengenai badut, yang mana pada zaman dulu badut itu tidaklah lucu sama sekali. Badut itu sangatlah seram. Dalam setahun badut itu selalu menculik 5 orang anak untuk dimakannya. Namun sejarah itu sudah dilupakan oleh masyarakat. Tak lama kemudian Ken pingsan. Ternyata Bert sengaja mencampur minuman Ken dengan obat bius. Setelah Ken tersadar, ia sudah diikat di atas meja oleh Bert. Di sana Bert akan memenggal kepala Ken. Syukurnya Ken berhasil melawan Bert dan mengalahkan Bert. Lalu Bert mengatakan bahwa kostum yang kau kenakan itu adalah kostum setan. Jika aku tak membunuhmu, sebentar lagi kau akan berubah menjadi setan. Tak lama kemudian Ken pulang ke rumahnya dengan panik. Ken menyuruh Meg untuk menelpon polisi karena ada seseorang yang akan membunuhnya. Dan tanpa Ken sadari, di sana ada mertua dan temannya Meg.
Melihat itu tentu saja mertua dan temannya Meg tak percaya dengan kata-kata Ken. Ditambah lagi Ken masih mengenakan pakaian badut. Jadi mereka mengira Ken ini hanya melawak saja. Karena mereka semua tak percaya, Ken pun menunjukkan Bert yang sudah Ken ikat di mobilnya. Lalu Ken mengatakan, "Inilah orang yang mencoba membunuhku." Tak berselang lama, secara spontan temannya Meg mencoba menarik rambut wig Ken. Namun dengan refleks, Ken mematahkan tangan temannya Meg. Karena kejadian itu, Ken memutuskan untuk membawa Bert ke kantor polisi sendirian. Namun saat di tengah jalan, tubuh Ken mulai bermutasi menjadi mengerikan. Di saat itu pula Bert mencoba menyerang Ken. Hingga pada akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan. Setelah itu Ken memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. Saat di hutan tanpa sengaja Ken melihat sekumpulan bocah yang sedang camping. Entah kenapa Ken sangat lapar dan ia sangat ingin menyantap anak-anak itu. Namun Ken masih bisa menahan rasa gilanya itu. Tak lama kemudian ada seorang bocil yang mendekati Ken. Karena sudah terlalu lapar, Ken pun langsung menggigit jari bocil itu hingga putus. Keesokan harinya Meg menemukan buku Bert yang dibawa oleh Ken semalam. Di saat yang bersamaan Ken memutuskan untuk pulang ke rumah ia yang lainnya. Di sana Ken dihampiri oleh seorang bocil. Melihat bocil itu, Ken mencoba menahan rasa laparnya. Dan pada malam harinya, Ken mencoba untuk bundir. Di sisi lain, Meg dan Jack sangat heran melihat perubahan anjing mereka. Kini anjing mereka merasa lapar terus. Tak lama kemudian Meg mendapat telepon dari Ken. Ken hanya meminta maaf kepada Meg. Setelah itu Ken pun bundir. Namun usaha yang dilakukan sia-sia. Ken tetap saja tidak tewas, walaupun ia sudah menembak kepalanya. Karena hal itu, Ken mencoba cara yang lebih ekstrim lagi. Di saat yang bersamaan, Meg mulai mencari keberadaan Ken dengan cara mengunjungi setiap rumah yang akan dijual oleh Ken. Kembali ke Ken. Di saat Ken akan bundir, kejadian tak terduga pun terjadi. Karena hal itu, Ken pun memakan jasad bocil ini. Beberapa jam kemudian akhirnya Meg pun datang. Awalnya Ken tak mau membuka pintu untuk Meg. Namun pada akhirnya Ken pun lulus setelah Meg mengatakan bahwa ia sedang hamil. Setelah sampai di rumah, Ken meminta ke Meg agar mengikatnya dengan rantai. Apapun yang terjadi, Meg tak boleh melepaskan ikatan itu. Setelah itu Meg mulai membaca buku sejarah badut milik Bert. Di buku itu Meg menemukan foto Martin Carlson dan foto-foto di sebuah rumah sakit kanker anak-anak. Tanpa sengaja Meg menemukan sebuah foto Bert menggunakan baju badut yang sama dengan Ken. Karena hal itu Meg pun menemui Bert di rumah sakit. Di sana Bert menunjukkan luka di mulutnya kepada Meg. Lalu Bert menulis di sebuah kertas bahwa hanya dirinya lah yang dapat membantu Ken. Karena tak puas dengan jawaban Bert, Meg pun memutuskan untuk pergi. Setelah itu Meg pergi ke rumah Martin Carlson. Di sana Meg menemukan sebuah kamera. Di dalam kamera itu terdapat sebuah video. Video itu berisi di saat Martin menyerahkan seorang anak kepada Bert yang sudah berubah menjadi badut yang mengerikan. Di saat yang bersamaan, Jack yang baru pulang sekolah menemui ayahnya. Di sana Jack curhat kepada ayahnya bahwa ia sering dibully oleh teman sekelasnya yang bernama Colton. Mendengar itu, Ken meminta tolong ke Jack untuk mencarikan pemotong besi. Beberapa jam kemudian, Meg pun sampai di rumah. Setelah bertemu dengan Jack, Meg pun menanyakan keberadaan Ken. Jack pun menjawab bahwa ayahnya sudah pergi. Ternyata Ken pergi ke rumah temannya Jack yang bernama Colton. Di rumah inilah Ken memakan Colton. Oh man, that reminds me of what I did to Colton's mom last night. You're done, man. Pada malam harinya, Meg berencana akan menitipkan Jack di rumah ayahnya. Sebelum Meg pergi, ia melihat kandang anjingnya yang sudah hancur. Lalu syukurnya Bert datang tepat waktu. Ternyata kedatangan Bert hanya untuk mencari Ken. Setelah itu Bert pun mengakui bahwa ia dulu pernah memakai kostum badut itu. Bert memakai kostum itu awalnya untuk menghibur anak-anak yang menderita kanker di rumah sakit. Kebetulan dokter di rumah sakit itu adalah Martin Carlson, yang merupakan kakaknya Bert. Saat Bert mulai berubah menjadi badut yang mengerikan, Martin berjanji akan menemukan obat untuknya.
Dan itulah terakhir kalinya Burt mengingat kejadian itu. Dan saat ia tersadar, kostum itu sudah terlepas dari tubuhnya. Ternyata Martin sudah memberikan apa yang kostum itu mau, yaitu memberikan 5 orang anak untuk dimakannya. Dan anak yang diserahkan Martin adalah pasiennya. Itulah caranya untuk melepaskan kostum itu. Namun ada opsi lain, yaitu kita harus memenggal kepala Ken. Lalu Meg pun bertanya, "Kenapa kau tidak menghancurkan kostum itu?" Burt pun menjawab, "Aku sudah mencoba dengan segala cara, dengan membakarnya, merendam baju itu dengan cairan keras, dan lain-lain. Namun semua cara itu tak ada yang berhasil." Setelah itu Meg pun menitipkan Jack ke rumah ayahnya. Lalu Meg dan Burt pergi ke rumah Colton. Dan betapa kagetnya Meg melihat Colton yang sudah menjadi bangkai. Tell him what? Must have. Setelah itu Meg dan Burt pun pergi ke time zone untuk mencari Ken. Sementara itu di time zone, Ken sudah memakan 1 anak lagi. Artinya Ken hanya membutuhkan 2 anak lagi untuk bisa melepaskan kostum itu. Tak berselang lama Meg dan Burt pun tiba di time zone. Di sana Meg menyuruh Burt untuk tetap di mobil, dan Meg lah yang akan mencari Ken. Tak lama kemudian ada seorang anak mencari adiknya. Namun nasib naas, anak ini harus dimakan oleh Ken. Ray, where are you? Run! Karena kejadian itu, para anak-anak serta emak-emaknya pun kabur dari time zone ini. Tak lama kemudian Burt dan Meg menemukan bekas darah yang ada di lantai. Karena hal itu mereka pun mengikuti jejak darah itu. Hingga pada akhirnya Meg berhasil menemukan Ken. Di sana Meg berusaha membujuk Ken untuk pulang bersama dengannya. Namun tiba-tiba saja I know you're scared. Ken, look out! I know you're still in there. Setelah itu roh jahat itu mengatakan ke Meg, "Berikan aku 1 anak lagi, maka suamimu akan kembali." Dan roh jahat itu meminta Jack sebagai tumbal terakhirnya. Setelah itu badut itu pun pergi. Kemudian Meg pun keluar, sedangkan Burt ditahan polisi. Saat di luar time zone, Meg berencana akan menculik seorang anak. Namun Meg mengurungkan niatnya. Tak berselang lama ada seorang anak mendatangi Meg. Anak ini meminta tolong ke Meg agar mengantarkannya pulang, karena ia tak menemukan ibunya. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Meg. Rencananya anak inilah yang akan dijadikan tumbal. Namun di saat Meg pergi bersama anak ini, ada seorang polisi yang curiga dengan gerak-gerik Meg. Beberapa saat kemudian Meg mengeluarkan anak ini di tempat yang sepi. Namun pada akhirnya Meg tetap tak tega menumbalkan anak ini. Tak lama kemudian polisi yang mencurigai Meg tadi datang. Dan polisi ini memutuskan untuk mengejar anak tadi. Kesempatan ini pun dimanfaatkan Meg untuk pulang. Di saat yang bersamaan, ayahnya Meg dan Jack baru saja sampai di rumah Ken. Tak lama kemudian Meg pun tiba di rumahnya. Awalnya Meg ingin menjelaskan semua ini ke ayahnya. Namun tiba-tiba saja ternyata roh jahat ini benar-benar mengincar Jack. Syukurnya Meg berhasil mengalahkan roh jahat ini. Tak lama kemudian para polisi pun mendatangi rumah Meg. Di scene akhir kita akan diperlihatkan para polisi menyita semua barang bukti, termasuk kostum badut itu. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.